Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiana Permatasari, NIM 12204193056 dari jurusan Tadris Matematika kelas 5D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai homomorfisme ring, itu definisi dan contoh soalnya. Langsung kita lanjut pada definisi. Untuk definisinya, misal ada R dan R aksen adalah ring, dan suatu fungsi Pi yang memetakan R ke R aksen dikatakan homomorfisme ring jika memenuhi sifat. Yang pertama, Pi A plus B sama dengan Pi A ditambah Pi B untuk semua A dan B elemen R. Yang kedua, Pi A dikali B sama dengan Pi A dikali Pi B untuk semua A dan B elemen R. Jadi maksud dari definisi atau artinya bahwa ada suatu fungsi Pi yang akan memetakan R ke R aksen, atau R ini sebagai domain dan R aksen adalah sebagai kodomain. Akan dikatakan homomorfisme ring jika memenuhi dua sifat ini. Yang pertama, ini sifat pertama mengawetkan pada operasi penjumlahan, di mana Pi A plus B sama dengan Pi A ditambah Pi B. Yang kedua, mengawetkan pada operasi perkalian, mana Pi A dikali B sama dengan Pi A dikali Pi B. Nah, perlu diingat apabila kita ingin menyelesaikan suatu soal untuk membuktikan dia homomorfisme ring atau bukan, harus ingat bahwa R dan R aksen haruslah berupa ring, atau domain dan kodomainnya harus berupa ring. Nah, apabila tidak diketahui di soal dia ring atau tidak, kita tidak perlu membuktikan dia ring atau bukan. Karena apabila tidak diketahui secara jelas dia ring atau bukan, maka soal tersebut jelas bukan merupakan homomorfisme ring. Karena di awal harus diketahui jelas bahwa R dan R aksennya berupa ring. Ini ada ilustrasi. Ilustrasinya, ini ada R atau domain, ini A dan B sebagai elemen di R atau di domain yang akan dipetakan oleh suatu fungsi Pi ke R aksen. Ini misalnya Pi A sama Pi B. Lanjut. Mendakar 0 Pi sama dengan X elemen R, sedemikian sehingga Pi X sama dengan 0 aksen, di mana 0 aksen adalah unsur 0 dari R aksen. Jadi ini adalah artinya ada suatu fungsi Pi yang akan memetakan R ke R aksen, atau fungsi Pi yang akan memetakan X ke 0 aksen. Jadi 0 aksen ini adalah Pi X, di mana 0 aksen adalah elemen atau unsur dari R aksen. Kemudian jika ada isomorfisme dari R ke R aksen, maka dikatakan R isomorfik dengan R aksen akan dinotasikan seperti ini. R isomorfik R aksen. Ada catatan bahwa syarat pertama menunjukkan bahwa Pi adalah homomorfisme grup dari R pada operasi penjumlahan ke R aksen pada operasi penjumlahan, sehingga berdasarkan definisi homomorfisme grup, kondisi-kondisi berikut ini berlaku. Yang pertama, Pi 0 sama dengan 0 aksen. Yang kedua, Pi negatif A sama dengan negatif Pi A untuk semua A elemen R. Yang ketiga, Pi R subgrup aditif dari R. Yang keempat, jika ker Pi sama dengan H, maka Pi pangkat negatif 1 Pi A H sama dengan A plus H sama dengan H plus A. Yang kelima, Pi monomorfisme jika dan hanya jika ker Pi sama dengan 0. Ini tadi Pi adalah homomorfisme grup pada R, dari R pada operasi penjumlahan ke R aksen pada operasi penjumlahan. Nah, perbedaannya homomorfisme grup dan homomorfisme ring, yaitu pada operasinya harus pada syarat. Kalau homomorfisme ring harus memenuhi dua operasi.
operasi penjumlahan dan perkalian. Kalau pada grup hanya salah satu pada operasi penjumlahannya atau operasi perkaliannya. Contoh soal yang pertama, Z adalah ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Dan 2Z adalah himpunan bilangan genap terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat dan operasi bintang yang didefinisikan dengan untuk semua A dan B elemen 2Z, A bintang B sama dengan AB per 2, dan 2Z pada operasi penjumlahan dan operasi bintang. Buktikan apakah F adalah suatu homomorfisme dari Z ke 2Z. Untuk bukti yang pertama, ini pemetaan. Ini kan pada soal, jadi bisa ditulis lagi pemetaan F dari Z ke 2Z dengan Fx sama dengan 2x untuk semua x elemen Z akan dibuktikan bahwa F suatu homomorfisme dari Z ke 2Z. Untuk yang pertama, untuk semua x dan y elemen Z, maka Fx pasti sama dengan 2x. Untuk yang kedua, Fy sama dengan 2y. Sehingga beroleh Fx plus y sama dengan 2x plus y. Beroleh 2x plus 2y, di mana 2x ini tadi adalah Fx dan 2y adalah Fy. Jadi sama dengan Fx plus Fy. Jadi diperoleh bahwa Fx plus y sama dengan Fx plus Fy. Sifat yang membuktikan sifat yang kedua, untuk semua x dan y elemen Z, maka Fx sama dengan 2x, untuk Fy sama dengan 2y, sehingga Fx dikali y sama dengan 2x dikali dengan y. Ini berlaku sama dengan 2xy. Ini pada yang pertama. Yang kedua kan pada operasi bintang, diketahui dengan A bintang B sama dengan AB per 2. Jadi Fx bintang Fy sama dengan 2x, ini Fx bintang 2y. Ini hasilnya 2x dikali 2y per 2. Ini berdasarkan definisi pada soal A bintang B sama dengan AB di per 2. Jadi 2x dikali 2y per 2. Hasilnya adalah 2xy. Jadi dari ini keduanya diperoleh bahwa Fx dikali y sama dengan Fx bintang Fy. Jadi apabila memenuhi keduanya sifat pengawetan pada operasi penjumlahan dan perkalian, maka F ini pada soal terbukti bahwa merupakan homomorfisme ring. Lanjut contoh soal yang kedua. Diberikan suatu fungsi f, yaitu pemetaan z ke 3z dengan z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring, dan 3z pada operasi penjumlahan dan operasi perkalian adalah ring, di mana fx sama dengan 3x dengan x elemen z. Buktikan apakah f merupakan homomorfisme ring. Bukti untuk yang pertama pada operasi penjumlahan. Untuk semua x dan y elemen z, maka fx sama dengan 3z dan fy sama dengan 3y. Sehingga diperoleh bahwa fx plus y sama dengan 3x plus y. Dan diperoleh 3x plus 3y. Ini 3x, ini tadi fx, dan 3y adalah fy. Jadi sama dengan fx plus fy. Nah, terbukti bahwa fx plus y sama dengan fx plus fy. Jadi memenuhi sifat yang pertama. Kita lanjut pembuktian sifat yang kedua. Nah, untuk yang kedua, untuk x dan y elemen z, maka fx sama dengan 3x. Kemudian fy sama dengan 3y, di mana fx dan fy ini merupakan elemen 3z. Pastikan 3x. Di elemen dari 3z.
3Z. Dan ini 3Y juga elemen dari 3Z. Sehingga diperoleh untuk fx kali y sama dengan 3xy. Untuk yang kedua kan jadi sifat yang kedua kan fx dikali y sama dengan fx dikali fy. Jadi kita pisah. Yang pertama kita operasikan dulu yang fx dikali y sama dengan 3xy. Kemudian yang kedua yaitu fx dikali fy. Ini sama dengan kan fx-nya tadi 3x, jadi 3x dikali dengan 3y. Jelas bahwa dilihat bahwa 3xy tidak sama dengan 3x dikali 3y. Maka diperoleh fx dikali y tidak sama dengan fx dikali fy. Nah, mungkin masih bingung apabila tidak, ini kan x sama y-nya belum jelas, tapi kan bisa diketahui bahwa keduanya tidak sama dengan. Nah, kita juga bisa mengambil beberapa angka dari Z untuk fx dan fy elemen 3z untuk membuktikan ini. Tapi ini apabila dalam penyelesaian tidak perlu dicantumkan, ini hanya untuk buramnya saja. Misal kita ambil 2 dan 3 elemen Z dengan F2 sama dengan 6. Jadi kan tadi Fx sama dengan 3x. Jadi kan otomatis apabila F2 jadi kan 3 dikalikan dengan 2 sama dengan 6. Kemudian untuk F3 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Dengan 6 dan 9 ini adalah elemen dari 3Z. Lalu untuk yang pertama, untuk F2 dikali 3, ini kan sama dengan F6. Jadi F6 ini nilai adalah 3 dikalikan dengan 6. Hasilnya 18. Kemudian yang kedua, untuk F2 dikali dengan F3, ini sama dengan untuk yang awal ini, jadi kan untuk F2, jadi kan 3 dikalikan dengan 2. Dan F3, 3 dikalikan dengan 3. Jadi hasilnya adalah 6 dikalikan dengan 9. 6 kali 9 sama dengan 54. Jadi jelas bahwa F2 dikali 3 tidak sama dengan F2 dikalikan dengan F3. Jadi Fx kali Y tidak sama dengan Fx dikali Fy. Karena tidak memenuhi salah satu yang harus terpenuhi, sifat yang harus terpenuhi, maka pada soal F ini bukan merupakan homomorfisme ring. Jadi tidak terbukti bahwa dia homomorfisme ring karena harus memenuhi kedua sifat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.